Halo semuanya, kembali lagi di MGT Entertainment. Tapi kali ini cukup berbeda nih. Karena apa? Karena biasanya kita ngobrol bareng anak manajemen lainnya atau orang-orang keren lainnya. Tapi sekarang kita akan cukup berbeda karena kita akan ngobrol bareng AI. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita tanyain hal yang berkaitan tentang manajemen dan sejarahnya. Tunggu dulu. Kita akan memberikan beberapa fun fact tentang AI. Tahu gak, kalau di balik gadget kita ada otak pintar yang bisa bantu kita tiap hari loh. Yang pertama, AI ada di mana-mana. AI sebenarnya udah ada di sekitar kita lebih dari yang kalian sadarin loh. Kalian tahu Siri atau Google Assistant kan? Yap, mereka juga AI. Mereka bisa bantu kita nemuin video favorit di YouTube, prediksi cuaca, dan bahkan ngerekomendasiin produk-produk yang kita kalau misalnya lagi belanja online. Jadi setiap kali kamu merasa, kok tahu banget sih? Ini sesuai selera, itu AI yang bekerja di balik layar loh. Keren kan? Kedua, AI bisa bantu dokter deteksi penyakit di tahap awal loh. Kalau di bidang medis, AI bisa digunain untuk deteksi penyakit serius kayak kanker pada tahap awalnya. Caranya? Ya, mereka bisa proses data medis yang kompleks banget dari cari pola yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia sendiri. Hebat kan? Ketiga, AI bisa bikin karya seni loh. Wah, bohong gak sih? Kalau kamu pikir AI cuma bisa data dan logika, ketinggalan zaman. AI juga bisa kreatif loh. Ada AI yang bisa melukis, buat musik, sampai buat puisi. Beberapa karyanya ada yang sampai dipamerin di galeri seni loh. Yang terakhir, efisiensi di industri dengan AI juga keren banget loh. Di sektor manufaktur, AI membantu mengoptimalkan alur kerja, memprediksi kebutuhan perawatan mesin, hingga mendeteksi masalah sebelum terjadi. Jadi kalau sama AI, efisiensi pabrik selama ini bisa meningkat drastis dan hasil produksi lebih konsisten. Seru kan? Itu dia fun facts tentang AI. Oke, sekarang kita akan mulai ke pertanyaan yang pertama. Halo AI. Hai Rasya, apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Aku boleh nanya nggak? Tentu, boleh banget. Mau tanya apa nih? Nih, aku mau nanya, bagaimana sih manajemen diterapkan dalam peradaban Mesir kuno? Nah, kalau di peradaban Mesir kuno, manajemen diterapkan dalam banyak hal, terutama dalam proyek besar seperti pembangunan piramida. Para pengawas dan pekerja menggunakan perencanaan yang teliti, pembagian tugas, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Manajemen waktu juga penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Hebat ya orang Mesir kuno. Wah, ternyata orang Mesir kuno sehebat itu ya. Iya, keren banget kan? Mereka berhasil membangun struktur yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, seperti piramida dan kuil dengan teknologi yang terbatas. Pasti perlu manajemen dan koordinasi yang luar biasa untuk mewujudkannya. Berarti dari yang kita bisa lihat, manajemen itu sangat penting ya guys. Benar sekali, manajemen itu penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari proyek besar seperti di Mesir kuno, hingga hal sehari-hari. Dengan manajemen yang baik, kita bisa mengatur waktu, sumber daya, dan tenaga kita untuk mencapai tujuan secara efektif. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan kedua, boleh tidak? Tentu saja, silakan. Apa pertanyaan keduanya? Oke, aku mau nanya, apa kontribusi bangsa Sumeria terhadap manajemen? Bangsa Sumeria yang merupakan salah satu peradaban tertua di dunia memberikan kontribusi besar terhadap manajemen, terutama dalam bidang administrasi dan organisasi. Mereka menciptakan salah satu sistem tulis pertama, yaitu cuneiform, yang membantu dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem hukum dan pemerintahan yang terstruktur, yang menjadi dasar bagi manajemen organisasi. Wow, sangat menarik. Iya, sungguh menarik. Bangsa Sumeria benar-benar perintis dalam banyak hal, termasuk manajemen. Inovasi mereka menjadi dasar bagi perkembangan peradaban berikutnya. Mengetahui sejarah seperti ini bisa benar-benar membuka wawasan ya. Iya, benar sekali. Dari informasi yang kita dapetin ini, kita bisa banget membuka wawasan kita lebih luas lagi.
Setuju banget. Belajar dari sejarah peradaban kuno seperti Sumeria dan Mesir kuno bisa memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang asal-muasal berbagai konsep yang kita gunakan saat ini. Plus, bisa jadi inspirasi juga loh. Iya, oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh nggak? Tentu saja, silakan. Apa pertanyaan keduanya? Oke, ini pertanyaan ketiga sih. Oke, aku mulai aja ya. Bagaimana revolusi industri mengubah praktik manajemen? Revolusi industri benar-benar berubah wajah praktik manajemen. Sebelum revolusi, produksi barang biasanya dilakukan dalam skala kecil dengan kerajinan tangan. Tapi setelah revolusi, dengan adanya mesin dan pabrik, produksi massal jadi mungkin. Ini memicu kebutuhan akan manajemen yang lebih terstruktur untuk mengatur alur kerja, pembagian tugas, dan efisiensi. Mulai dari sinilah konsep manajemen modern seperti manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor berkembang. Wow, ternyata Frederick Taylor itu mulai berkembang di saat zaman itu ya? Iya, betul. Frederick Taylor mulai mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia fokus pada efisiensi dan produktivitas di lini produksi dengan ide-ide seperti pembagian kerja yang jelas, pengukuran waktu kerja, dan pelatihan pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Prinsip-prinsipnya menjadi dasar bagi banyak praktek manajemen modern yang kita kenal sekarang. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana teori manajemen berkembang di abad ke-20? Pada abad ke-20, teori manajemen berkembang pesat seiring dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Di awal abad, pendekatan ilmiah oleh Frederick Taylor menekankan efisiensi dan standarisasi. Lalu, Henry Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang lebih holistik. Seiring waktu, pendekatan perilaku oleh Elton Mayo menekankan pentingnya faktor manusia dalam produktivitas. Kemudian, teori-teori seperti manajemen kontingensi dan teori sistem menggabungkan berbagai aspek untuk menghadapi kompleksitas organisasi. Di paruh akhir abad, manajemen mutu total dan manajemen lean juga menjadi populer, menekankan perbaikan terus-menerus dan pengurangan pemborosan. Oke, next. Apa dampak teknologi pada manajemen modern? Technology has a huge impact on managing technology. With technology, managers can make informed decisions based on more accurate and real-time data. Allied communication and collaboration allows teams to work together even if they're far apart. Automation also makes things so much more efficient by reducing tasks that can be done by multiple people. Pretty soon, technology will make management more responsive, efficient, and connected. Oke, tadi itu dalam bahasa Inggris ya. Coba kita minta dalam bahasa Indonesia. AI bisa diterjemahkan tidak ke dalam bahasa Indonesia? Tentu, jadi teknologi memiliki dampak besar pada manajemen modern. Dengan teknologi, manajer dapat membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan real-time. Alat komunikasi dan kolaborasi memudahkan tim untuk bekerja sama meskipun berjauhan. Otomatisasi juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi tugas-tugas rutin. Secara keseluruhan, teknologi telah merevolusi cara manajemen dijalankan, membuatnya lebih responsif, efisien, dan terhubung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana isu keberlanjutan mempengaruhi praktik manajemen saat ini? Isu keberlanjutan sangat mempengaruhi praktik manajemen saat ini. Perusahaan sekarang lebih fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manajemen harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis, seperti penggunaan sumber daya alam dan jejak karbon. Selain itu, ada tekanan untuk lebih transparan dalam pelaporan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi bagian integral dari strategi manajemen untuk memastikan kelangsungan jangka panjang perusahaan. Oke guys, itu adalah jawaban dari AI dari pertanyaan-pertanyaan aku dari tadi.
Nih, keren banget ya, hebat. Sekarang AI udah bisa dengar suara kita, bahkan ngobrol seperti tadi. Mungkin bakal kita coba kali ngobrol lebih gak non formalnya ya. Coba. Ya udah, terima kasih AI udah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Sama-sama Rasya, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya lagi ya. Kamu enak banget diajak ngobrolnya. Wah, terima kasih Rasya. Aku juga senang ngobrol sama kamu. Semoga obrolan kita selalu seru dan bermanfaat. Kalau mau ngobrol lagi, tinggal panggil ya. Nah, yang tadi aku udah coba tanya dan respon dari AI itu sungguh mirip banget dengan manusia seperti pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekarang teknologi semakin berkembang, bahkan AI sudah bisa mendengar suara kita, bahkan ngobrol sama kita. Terima kasih udah nonton MGT Entertainment episode kali ini, ngobrol bareng AI. See you and stay tune di MGT Entertainment selanjutnya.